Welcome back to the program. We are here today with Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita bersama Kolonel Lawrence Wilkerson, mantan Kepala Staf Menteri Luar Negeri AS, untuk membahas apa yang terjadi dengan negosiasi perdamaian. Tepatnya apa tujuan Eropa, dan bagaimana mereka memandang seperti apa wujud perdamaian yang sebenarnya. Terima kasih seperti biasa telah meluangkan waktu, terutama di masa liburan ini. Terima kasih Tor. Yaur sirai Turkiang. Baik, saya melihat sekarang ada beberapa rujukan pada pertemuan AS Rusia di Miami. Itu berasal dari pihak Amerika, yang tampaknya sangat optimistis. Mereka tidak mengklaim bahwa kita sudah dekat dengan kesepakatan, tetapi bahwa kemajuan signifikan sedang dicapai. Saya menerima banyak pesan yang saling bertentangan, karena kesan saya adalah bahwa AS mulai kembali condong ke posisi Eropa dan Ukraina, yang berarti tidak ada kemajuan dengan pihak Rusia. Namun akhir-akhir ini, dengan semua fokus pada pengendalian narasi, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam pembicaraan rahasia itu. Apakah Anda juga merasakan optimisme yang sama seperti rekan-rekan Anda di Washington? Saya tidak tahu harus menanggapinya seperti apa, karena gambaran besarnya berkembang begitu cepat sekarang, hingga saya sendiri terkejut oleh kecepatannya. Maksud saya adalah, seperti yang sudah pernah saya bicarakan, tentang pergeseran kekuasaan yang besar dan tak terelakkan dari barat ke timur. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa dalam hal fiskal saja, dan mungkin Trump mempercepat hal ini dalam aspek fisik lainnya, seperti mengambil kapal tanker minyak milik orang lain. Namun dalam hal fiskal, situasinya sedang mencapai puncak utang yang luar biasa besar. Scott Bessent, Menteri Keuangan saat ini, dan dia pasti tahu hal ini, sedang menghadapi kenyataan bahwa ia harus meminjam $3 triliun dalam waktu yang sangat dekat, atau kita akan gagal bayar. Sekarang, pikirkan itu sejenak. $3 triliun ketika sebagian besar dunia bahkan sekutu kita di Jepang, karena mereka sedang mengalami begitu banyak kesulitan fiskal saat ini, tidak akan membeli surat utang tersebut. Hanya ada satu negara di dunia, tanpa pengecualian, yang bahkan bisa mulai membantu kita dengan utang kita. Dan kamu tahu negara mana itu. Jadi kita sedang berada dalam situasi yang benar-benar serius, yang bisa mengakhiri kekuasaan kita, dan hal ini terjadi jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Saya sempat berpikir hal ini akan datang perlahan dalam 3-5 tahun ke depan. Sekarang datang dalam gelombang utang yang harus dihadapi oleh Bessent. Dan saya curiga, dia tahu itu. Dia bukan orang bodoh. Dan saya hanya bertanya-tanya seberapa banyak dari semua ini yang benar-benar sampai ke Trump. Karena langkah-langkah yang telah kita ambil, semuanya menunjukkan bahwa kita sadar, tetapi tidak tahu bagaimana keluar darinya. Dengan kata lain, saya pikir pemerintahan ini, dari Vance hingga Bessent, dari Nome hingga siapapun agak menyadari, jika tidak sangat menyadari, krisis yang sedang kita hadapi. Tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka kebingungan, yang tampaknya cukup khas bagi pemerintahan ini. Namun hal-hal lain, seperti Ukraina, Venezuela, meskipun menunjukkan adanya krisis, juga sangat jelas memperlihatkan bahwa kita sangat membutuhkan minyak itu, agar Bessent memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan semacam keringanan dalam hal krisis utang yang segera kita hadapi. Dan itulah alasan sebenarnya kita berada di sana. And that's the reason we're really there. I knew that was big part of the reason, but Saya tahu itu merupakan bagian besar dari alasannya. Tetapi saya tidak bisa membayangkan seberapa besar perannya sampai saya mulai mempelajari proses penyulingan. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan pihak lain? Bagaimana pasar minyak global beroperasi saat ini? Bagaimana begitu banyak penjualan sekarang dihitung dalam renminbi, rupiah, rubel, bahkan mata uang Amerika Selatan, Afrika Selatan. Saya lupa nama mata uangnya sekarang. Dan betapa besar artinya hal itu bagi apa yang selama ini menjaga kekaisaran tetap relatif stabil secara fiskal. Itu adalah penjualan minyak global yang dihitung, jika bukan karena paksaan, dalam dolar.
Sekarang hal itu tidak terjadi lagi. Kapal tanker yang kita sita, yang kita tangkap dan ambil alih, kapal itu menuju ke tempat di mana minyak tersebut akan diubah menjadi mata uang negara lain, bukan dolar. Sebesar tindakan pembajakan seperti itu juga ditanggar di Tolsasan. Jadi untuk kembali ke bumi, kalau boleh dibilang, tapi bumi yang saya maksud adalah seperti yang baru saja saya jelaskan. Saya khawatir kita akan mulai membuat kesepakatan yang sulit dipercaya, karena kita harus melakukannya. Dan sampai batas tertentu, kita harus memastikan bahwa para pemimpin utama di Eropa juga memahami apa yang sedang terjadi. Karena jika tidak, mereka akan menjadi beban yang menghambat kita melakukan apa yang perlu kita lakukan. Dan mereka akan ikut tenggelam bersama kita dalam skala besar, karena kondisi ekonomi mereka juga tidak begitu baik. Jadi ini bisa menjadi semacam tsunami yang hampir melanda seluruh belahan barat, kecuali mereka di selatan yang sekarang sudah bisa menata diri. Dan ketika saya mengatakan itu, maksud saya adalah semua pihak mulai dari Venezuela dan Kolombia, turun ke Brasil dan hingga Argentina serta Chili, meskipun dalam tingkat yang berbeda-beda. Dengan cara yang menarik, ini adalah satu-satunya bagian dari belahan barat yang tampak sehat saat ini dalam beberapa hal, tentu saja Brasil, dan juga beberapa negara lain di bagian utara Amerika Selatan. Jadi semua itu untuk mengatakan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya jamin dunia akan terkejut karena kita akan melepaskan diri dari perang Ukraina secepat mungkin. Dan kita akan menarik kembali beberapa tindakan yang telah kita ambil untuk menghukum Rusia. Karena kita memahami bahwa agar Xi Jinping melakukan apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan kekaisaran Amerika, bukan menyelamatkannya sebagai kekaisaran, tetapi menyelamatkannya sebagai entitas utuh yang tidak runtuh dan mulai terurai. Dan dia tidak menginginkan itu. Dia juga tidak menginginkan hal itu. Jadi agar dia mau melakukannya, kita harus jauh lebih bersikap akomodatif, terutama terhadap Rusia, dan sampai batas tertentu terhadap India, serta terhadap Tiongkok. Jauh lebih akomodatif. Dia tidak akan duduk dan menulis daftar yang berbunyi, inilah yang harus kamu lakukan. Karena dia tahu Donald mungkin tidak akan memahami satupun hal dalam daftar itu. Namun, zikir demerhawi zurai bahwa ada beberapa orang tuman strain, senerbreak lottery and covers more forward. Kecepatan ketepatan yang dibukukan untuk and alacrity with which they have to do it. And so I look for a lot of these problems. Jadi saya melihat ada dua kemungkinan. Kita akan menerobos situasi ini dengan keras, mencoba melakukannya, lalu kalah telak di berbagai bidang, terpaksa mundur dan runtuh, benar-benar runtuh, secara fisik maupun dalam hal lainnya. Atau kita akan membaca, dan saya pikir inilah yang sedang kita lakukan sekarang, terutama Menteri Keuangan. Kita akan membaca tanda-tanda dan memahami bahwa kita harus berurusan dengan Xi Jinping dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Dan saya tidak berarti hoping to bermain dengan sikap memohon. Kita cuma memberi dir, lalu selain ini bro. Boy tu beri step radak the thela. We are desperate. And we need to sell. And that's going to tone and tint and dan itu juga akan memengaruhi nada, corak, dan warna semua hal lainnya menurut saya. Akan ada kesepakatan dengan Venezuela. Semua kekuatan militer di luar sana terlepas dari itu. Kesepakatan akan terjadi. Dan kesepakatan itu akan menguntungkan Maduro, menguntungkan Venezuela, dan menguntungkan Amerika Serikat. Dan Trump bisa menggambarkannya sesuka dia dengan kuas dan cat apapun yang dia mau. Atau dia bisa bertingkah bodoh dan marah-marah tanpa kendali karenanya. Kesepakatan itu harus terjadi. Dan harus step per your debt, apos kuit barham mini penat. Dan itu stui jatuh cepat dan jauh mendalam. Terus bakas race they tan. In that fastness than I ever thought. So you have this creeping economic. Jadi ada kemerosotan ekonomi yang perlahan tapi pasti, atau krisis besar yang akan datang. Saya rasa hal ini semakin jelas bagi banyak orang. Saya juga pernah menyebut sebelumnya bahwa banyak miliarder tampaknya sedang mencairkan aset mereka dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Jadi,
Tentu saja, di balik semua tajuk berita media yang indah, sesuatu yang mengerikan sedang berkembang. Namun, saya pikir hal ini bisa berjalan kedua arah dalam hal bagaimana Amerika Serikat merespons. Karena di satu sisi, mereka mungkin terpaksa membuat kesepakatan dengan negara-negara seperti Venezuela. Di sisi lain, jika mereka benar-benar ingin memperkuat kemampuan mereka untuk meminjamkan uang untuk menjaminkannya dengan sesuatu yang nyata, aset keras, maka masuk akal juga. Tentu ini bukan ajakan untuk mencoba menaklukkan Venezuela. Jelas, saya tidak berpikir hal ini akan bertiin seperti yang mereka harapkan. Tetapi jika suatu negara berada dalam kesulitan besar, dan membutuhkan uang dari negara lain, sementara berada di ambang kehancuran, bukankah ini akan menjadi masalah? Maksud saya, siapa yang mau meminjamkan uang kepada negara yang mungkin akan kolaps? Apalagi negara yang sekarang menyita uang dari para lawannya. Dan tentu saja, ini bukan hanya tentang Amerika Serikat. Negara-negara Eropa juga sedang menghadapi masalah besar. Mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengambil aset Rusia. Sebagai gantinya, mereka justru meminjamkan lebih banyak uang. Namun, mereka tetap membekukan aset Rusia secara permanen, dan mereka akan menuntut ganti rugi. Yang pada dasarnya berarti, berikan kami uang, bayarkan tagihan kami. Jadi maksud saya, ketika sebuah negara berada dalam kesulitan sedalam ini, dan menunjukkan bahwa ia siap membekukan atau mencuri aset negara lain, apakah menurut Anda, mungkin negara seperti Tiongkok akan datang dan mencoba menyelamatkan Amerika Serikat? Saya rasa mereka sebenarnya tidak punya pilihan. Sekarang, mereka bisa saja dihadapkan pada sebuah situasi, sebuah kesulitan, dan pemerintahan ini bisa saja menjadi pihak yang memberikannya kepada mereka. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa bukan begitu. Hanya saja pemerintahan ini sangat tidak kompeten. Mereka tidak ingin hal itu terjadi, karena akan mengacaukan seluruh sistem perdagangan dan ekonomi dunia bagi mereka. Dan mereka juga tidak menginginkan itu. Mereka tidak ingin harus memungut serpihan ketika hal itu terjadi. Dan mereka tidak ingin menghadapi kehancuran yang akan ditimbulkannya. Jadi, mereka lebih memilih untuk mengatakannya dengan istilah yang lembut. Istilah yang telah digunakan oleh para ahli hubungan internasional dari berbagai kalangan sejak era pasca Perang Dingin. Bahwa kita harus hidup di dunia yang terdiri, bukan dari dua pihak, melainkan dari banyak pihak. Faktanya, ada cukup banyak pihak, negara-negara yang kurang lebih harus diperlakukan setara dalam sistem perdagangan dunia, sistem ekonomi, dan sistem fiskal. Kita harus menyingkirkan hal-hal seperti SWIFT dan S&P, minyak yang dihargai dalam dolar, serta penggunaan alat itu oleh satu negara untuk memperbaiki masalah fiskalnya tahun demi tahun, sementara utangnya semakin menumpuk. Sistem itu harus diperbaiki, tetapi dengan cara yang sangat strategis dan terukur. Dan Xi Jinping, menurut saya, area grace menzetarikan jika itu benar serius dan sungguh ingin dunia terbal dengan multipolar, sekurang suka istilah polar, mungkin lebih tepat multi-node, pekat dan menang. Itu pertanyaan besar. Saya pikir itu demi kepentingannya untuk melakukannya, dan dia akan melakukannya. Tapi apakah pihak lain, dan saya tidak serta-merta mengecualikan orang Eropa di sini, tapi tentu saja Washington, akan cukup cerdas dan cukup mau melakukannya. Mereka bisa menyamarkannya. Mereka tidak perlu menelan rasa malu di depan publik domestik mereka dengan cara yang berarti. Kamu bisa menyamarkannya seperti cara kita menyamarkan Bretton Woods di akhir Perang Dunia II dan sesudahnya. Ketika kita pada dasarnya mengambil alih sistem keuangan dunia, dan menetapkan syarat bagi semua orang. Sekarang kita tidak bertindak seperti tiran, setidaknya tidak pada awalnya. Dan karena itu dunia semacam menerimanya. Banyak dari mereka sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Mereka tergeletak tak berdaya. Bahkan sekutu-sekutu kita pun tergeletak tak berdaya dalam kehancuran setelah Perang Dunia II. Kita seolah berada di titik itu lagi sekarang. Hanya saja belum ada yang benar-benar tergeletak tak berdaya, meskipun bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Masalahnya adalah dunia akan terinfeksi oleh situasi itu.
dan Xi Jinping tidak ingin terinfeksi olehnya. Saya rasa Putin juga tidak. Satu hal lagi, setelah mendengarkan wawancara Putin selama 4 jam, saya pikir Putin juga memahami Liar Toward. Dia dan Xi Jinping mungkin sudah membicarakannya dan mendiskusikan berbagai skenario yang mungkin terjadi. And they've probably discussed the various scenarios, the two stark ones being let the sons of bitches. Dua pilihan yang sangat jelas adalah biarkan para bajingan itu membusuk dalam kencing mereka sendiri, atau tidak, kita tidak bisa, karena sebagian dari bau itu akan menempel pada kita. Kita perlu membantu transisi baru ini dari kekuasaan di barat menuju kekuasaan di timur, atau lebih tepatnya, mungkin kekuasaan yang dibagi di seluruh dunia. Kita perlu membantu hal itu. Bagaimanapun juga, apa sebenarnya tujuan BRI? Memang begitu cara mereka mempromosikannya. Strategi yang saya lihat di sekolah partai pusat mencerminkan hal ini. Memang orang-orang itu tidak selalu seperti gambaran sombong tentang orang Tiongkok yang kita coba tampilkan sebagai pihak yang ingin menguasai dunia. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar berpikir dengan cara yang sangat konfusian tentang masa depan, bertahun-tahun ke depan, dan merencanakan masa depan itu, mulai dari perencanaan industri hingga perencanaan militer. You have a list of comment, tipe sedas. Remember test and tsare sendaga the brower, they will in you. To do this, why not do it? You're going to come out at Mengapa tidak melakukannya? triumphant. Sebenarnya kamu keluar sebagai pemenang. Kamu menggantikan Amerika yang harus diperhitungkan di dunia. Namun kamu tidak memiliki keinginan untuk menjadi kekuatan yang menggunakan kekuatan fisik dan militer untuk mendominasi dan memerintah dunia. Kamu akan melakukan sedikit hal semacam itu, tetapi demi kepentingan rakyat Tiongkok, demi kepentingan teman dan sekutumu, dan pada akhirnya demi kepentingan seluruh dunia. Karena dunia inilah yang akan membuatmu tetap menguntungkan. Dan begitulah cara mereka memandangnya. Begitulah cara orang Tiongkok memandangnya. Ambil semua propaganda yang disebarkan oleh Israel, Amerika Serikat, dan Eropa, lalu buang ke tempat sampah. Begitulah cara mereka memandangnya. Saya tidak mengatakan bahwa hal itu tidak bisa menjadi tercemar di sana. Sejarah menunjukkan hal itu terjadi dari waktu ke waktu, ketika mereka menjadi terlalu besar kepala. Tapi saat ini, mereka adalah satu-satunya negara di dunia yang bisa menyelamatkan Barat. Satu-satunya. Dan dengan Barat, yang saya maksud terutama adalah Amerika Serikat dan kekaisaran yang telah kita ciptakan. Jadi kita perlu mulai menyesuaikan diri dengan hal itu sebaik mungkin, mengakuinya, dan menanganinya. Salah satu tindakan paling keji yang kita lakukan, yang mungkin sama besarnya dengan apapun dalam memulai proses ini, dan diakui oleh musuh-musuh kita di dunia, terutama Rusia dan Tiongkok, adalah apa yang kita lakukan terhadap Rusia terkait sanksi, dimulai sejak masa Biden. Sebuah kesalahan besar. Dunia melihat itu dan berkata, wah, di luar kendali. Mereka sudah di luar kendali. Ini gila. Kita harus melindungi diri dari hal ini. Dan itulah yang memulai banyak dorongan di dalam BRICS khususnya, tetapi juga di selatan global secara umum, memikirkan tentang kekaisaran dan sistem yang telah dijalani semua orang selama, 60 atau 70 tahun, dan berpikir, sistem itu sedang membusuk. Ia membusuk di dalam kuburnya. Kita harus memiliki sesuatu untuk menggantikannya. Dan mereka bergerak untuk melakukan hal itu. Awalnya dalam semacam konsorsium longgar. Tapi sekarang saya pikir ada banyak koordinasi yang terjadi. Koordinasi itu pada dasarnya diarahkan oleh sosok jenius dalam beberapa hal di Moskow dan rekannya di Beijing, yang lebih kaya dalam hal neraca berjalan. Jadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki cukup uang untuk menyelamatkan kita, untuk mengembalikan kita ke semacam keseimbangan fisik, dan satu-satunya negara di dunia yang bisa diajak berurusan dalam hal mengakhiri konflik paling berbahaya yang sedang berlangsung di luar Levant, Ukraina. Dan saya sedang mencoba memahami, sejak sekitar pukul 4 pagi tadi, apa arti semua ini bagi Levant. Saya belum yakin. Tapi saya pikir ini berarti
Saya harus meninjau kembali pandangan saya bahwa Israel akan cukup bodoh untuk menyeret kita dengan Iran dan mencoba membuat Trump ikut serta. Meskipun pesan itu misalnya keluar dari Yerusalem saat ini, pesan itu datang dari Yerusalem. That message is coming out of Jerusalem. Netanyahu just does not know exactly how to. Netanyahu hanya belum tahu bagaimana cara menyampaikan permintaannya kepada Trump, karena ia ingin Trump menuntaskan Iran sementara ia sendiri menangani Lebanon, Gaza, tepi barat, dan Suriah. Itulah yang terdengar kalau boleh dibilang dari gedung-gedung di Washington. Itu omong kosong karena situasi yang saya bicarakan jauh lebih besar, jauh lebih serius bagi Eropa dan Amerika Serikat. Sesuatu harus dipikirkan. Jika kita sedang menangani Ukraina dan melakukannya dengan bijak dan masuk akal, dan orang Eropa juga terpaksa melakukan hal yang sama. Lalu bagaimana kita akan menangani Asia Barat Daya? Bagaimana kita akan menangani Iran? Bagaimana kita akan menangani bangsa Arab? Bagaimana kita akan menangani negara seperti Arab Saudi yang dengan cepat sedang tergantikan? Dan saya pikir MBS menyadari hal ini dan saya rasa rencana 20 tahunnya dia untuk menanganinya sejauh mungkin. Mereka dengan cepat kehabisan emas hitam mereka dan kemampuan untuk mengendalikan pasar minyak seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Hal itu kemungkinan akan menjadi wilayah dari sebuah konsorsium global seiring kita melangkah ke depan. Jika tidak, kita tidak akan bisa bertahan dengan sumber energi terpenting di dunia. Dan itu akan tetap demikian untuk beberapa waktu ke depan. Jadi saya terus berbicara tanpa henti di sini, semacam aliran kesadaran. Tapi saya menyadari, dibantu saya kira oleh John Mearsheimer dan beberapa kuliahnya yang belakangan ini saya tonton dengan tekun. Kita berada pada momen berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya di abad ini. Dan bagi Amerika, belum perlu toward its rates mabat smapablas atau linux miamad. Talas di fact mendoet tengkain and reform criminal after US sword rating. And we've got some real hard decisions to make, as we did then. Well, if a pending economic crisis Nah, jika krisis ekonomi yang akan datang mendorong Amerika Serikat untuk beralih dari kekaisaran kembali menjadi republik, maka saya pikir itu akan menjadi dasar bagi kemitraan kekuatan besar dengan Beijing dan Moskow. Saya rasa mereka akan menyambut hal ini, dan mereka akan melihat kemungkinan bahwa AS tidak lagi menjadi musuh bawaan, melainkan AS yang jauh lebih mampu bekerja sama dengan pihak lain, dengan tujuan yang lebih sederhana dalam sistem internasional. Jadi, isep sense the Ingwi. Saya pikir Beijing dan Moskow ingin melihat kemunduran bertahap dari Kekaisaran Amerika Serikat menjadi sebuah republik yang stabil. Mereka telah melihat utang yang perlahan-lahan semakin tak terkendali. Dan saya rasa mereka berharap akan adanya penurunan bertahap, lalu kesempatan untuk menemukan peran baru. Runtuhnya Amerika Serikat, sebuah keretakan besar, akan sangat mengganggu. Dan hal itu juga bisa memberi banyak waktu bagi Tiongkok atau Rusia menyesuaikan diri. Jadi menurut saya, tidak akan baik bagi sistem internasional. Selain itu, ketika terjadi pergeseran kekuasaan internasional yang cepat, biasanya sistem akan sulit untuk berbenah. Tapi saya... Saya akan menyela sebentar saja. Selama 3 hari terakhir, saya mungkin telah menghabiskan sekitar 16 atau 17 jam mendengarkan berbagai orang yang menurut saya layak didengarkan, termasuk beberapa wawancara Anda. Dan yang saya lihat adalah orang-orang, saya juga bersalah, benar-benar bersalah. Sedang terjebak dalam hal-hal kecil saat perubahan besar sedang bersiap untuk melanda kita. Maksud saya, krisis fiskal saja di negara ini, bahkan jika ditangani dengan baik. Dan saya sama sekali tidak berpikir kelompok ini akan menanganinya dengan baik. Tetapi bahkan jika Xi Jinping secara diam-diam setuju dan Scott Bessent mendapatkan apa yang dia inginkan, saya tidak akan terkejut melihatnya berlutut di Beijing dan memohon. Itulah sifat dari tantangannya. Kita sedang bermain-main dengan begitu banyak hal kecil, terutama kecenderungan Trump,
sehingga kita bisa menempatkan berbagai macam hambatan di jalan menuju transisi yang mulus, jika boleh dibilang begitu. Dan itu benar-benar membuat saya khawatir. Salah satu hambatan itu bisa saja seseorang yang seperti yang sudah tunjukkan sebelumnya, menjadi sangat marah dan kesal dengan seluruh proses ini, dan mulai mengancam dengan senjata nuklir. Itu bisa menjadi salah satu akibatnya. Dan ada orang-orang dalam pemerintahan ini, serta orang-orang balik reyes yang memiliki kecenderungan seperti itu. Jika didengarkan seorang seperti Lindsey Graham, hendaknya ada yang terperin dalam hal tersebut. Atau Anda mendengarkan Marco Rubio, seorang anggota pemerintahan, dan Anda mendengar suara yang keras dalam hal itu. Saya sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berpikir lebih baik berakhir dalam awan jamur, atau beberapa di antaranya, daripada berakhir dengan diselamatkan oleh bantuan dari Xi Jinping, yang mungkin begitu cara mereka memandangnya. Jadi, saya tidak mengatakan ini adalah masa yang aman. Saya tidak mengatakan ini adalah masa yang positif. Saya mengatakan ada berbagai macam hambatan yang bisa menghalangi. Tapi saya mengatakan bahwa saya pikir Menteri Keuangan yang saat ini menjadi tokoh utama, dan saya teringat pada krisis perumahan, ketika bahkan presiden saya saat itu memandang Menteri Keuangan dan berkata, "Tolong saya, selamatkan saya." Itu hanyalah contoh kecil dari akan datang. Ini besar, sangat besar. Ini mengguncang dunia. Bagaimana kamu akan menangani utang $3 triliun sekaligus di tahun baru? Hanya ada satu cara. Hanya ada satu orang di dunia dengan kantong sedalam itu. Tapi apakah kita akan melakukannya dengan benar? Itu pertanyaan yang sangat besar. Kita benar-benar bisa membuat kekacauan. Dan dalam membuat kekacauan itu ada kita buat kekacauan. Membegitu itu. Mungkin itu tekan itu tifta. Untuk melihat juga through step waras saat kita lakukan ini. Well, I've spoken to Ambassador Jack Matlock. Saya telah berbicara dengan Duta Besar Jack Matlock, dan ia memperingatkan tentang pelajaran dari sejarah palsu. Misalnya, dengan mengklaim bahwa Perang Dingin dimenangkan, ia mengatakan hal itu menciptakan budaya militer yang sangat berbahaya di AS. Anggapan bahwa kita tidak mengakhiri Perang Dingin melalui kompromi, tetapi bahwa kita menatap Rusia sampai mereka bisa dibilang runtuh. Ia juga menekankan bahwa hal ini sebanding dengan krisis rudal Kuba, karena kita mengeperkiswa diplomasi dan kompromi, lalu mengubahnya menjadi sepanjang kisis ala Barat, berdiri sing berhadapan, dan berkisah berkedip duluan, instead setengah. Jadi maksud saya adalah pandangan sejarah yang bersifat militeristik. Seperti ini, mungkin bisa mendorong terjadinya semacam konfrontasi besar pada akhirnya. Semacam upaya untuk merebut kembali kejayaan masa lalu. Saya tidak tahu, saya hanya merasa hal itu sedang terjadi. Saya memperhatikan, Venezuela mulai terlihat seperti akan benar-benar diserang dalam waktu dekat. Kami juga memperhatikan Iran. Kelihatannya, mereka mungkin akan menyerang Iran. Dan saya tidak tahu apakah kamu melihat panggilan tipuan itu, di mana seseorang berhasil memperdaya Amanda Sloat, salah satu penasihat utama Biden. Dia duduk di sana dalam, kita sebut saja wawancara, mengatakan bahwa perjanjian Minsk sebenarnya bukanlah sebuah kesalahan, bahwa perjanjian itu memberi waktu bertahun-tahun bagi badan intelijen barat untuk bukan terlibat, itu bukan kata yang tepat, tapi menanamkan diri mereka dengan baik di dalam Ukraina. Negara itu bisa saja dipenuhi senjata dan melatih pasukan besar. Dan juga sekarang, kamu tahu, dia kurang lebih menyarankan, dia dan penasihat Biden lainnya, bahwa inilah saatnya mencari perjanjian damai yang bisa membuat Rusia percaya bahwa mereka telah menang, dan kemudian tentu saja mulai mengubah kenyataan di lapangan. Jadi tampaknya ada kekuatan besar di Washington yang berpikir, kamu tahu, kalau kita hanya berani menghadapi lawan, kita bisa rebutkan masa lalu. Tapi masalahnya ada pada sisi ekonominya, karena tidak ada kemampuan atau niat yang nyata, hanya saja fondasinya tampak mulai rapuh. Saya diberitahu bahwa ada seseorang,
Saya ingin berpikir itu Susie Wiles, tapi saya tidak tahu, terutama setelah wawancara yang dia lakukan. Tapi ada seseorang di pemerintahan yang benar-benar menyampaikan lelukon kecil yang kami buat, Thousand Hour Media Network dan rekan-rekan lainnya, kepada Trump. Dan lelukon itu adalah bahwa Amerika Serikat akan menjual senjata yang tidak dimilikinya kepada orang Eropa dengan uang yang tidak mereka miliki, untuk diberikan kepada orang Ukraina yang tidak memiliki tentara. Itulah kenyataan situasi Ukraina saat ini. Dan saya pikir Gedung Putih sekarang sudah memahami hal itu. Saya pikir itu salah satu alasan di balik keinginan Trump untuk mencapai kesepakatan. Alasan yang jauh lebih besar adalah apa yang saya jelaskan sebelumnya. Saya pikir Glenn Deason telah memastikan bahwa Trump menyadari dirinya sedang memimpin sebuah kekaisaran pada masa yang sangat-sangat berbahaya. Dan itu, beberapa hal yang mungkin harus kamu lakukan akan bertentangan dengan karakter Trump, jika memang ada karakter di sana. Tapi saya pikir hal itu akan meyakinkan. Saya berharap itu akan meyakinkan. Jika tidak, kamu benar, kita akan menghadapi situasi yang begitu kacau, sehingga sisi positif dari kekacauan itu menurut saya adalah Trump berhasil dimakzulkan, disingkirkan, dan digantikan oleh seorang presiden yang jauh lebih pragmatis. Dan harus menghadapi hal ini, serta menangani dengan cara yang sangat pragmatis. Dan Kongres akan ikut gerak seperti Anggun Belia kalau situasinya akan sangat serius. Itulah salah satu kemungkinan. Yang lain, tentu saja, seperti yang saya katakan, kita bisa membuat kekacauan besar yang benar-benar tidak masuk akal, sampai akhirnya kita justru memicu perang besar, dengan berpikir bahwa perang besar itu entah bagaimana akan menyegarkan kita dan membantu kita keluar dari masalah. Padahal itu tidak akan melakukan apapun selain mempercepat kehancuran kita jauh lebih cepat daripada seharusnya, dan akan menimbulkan banyak kerusakan bagi dunia. Dan jika pada akhirnya menggunakan senjata yang sangat mungkin terjadi, itu akan menimbulkan kerusakan bagi seluruh dunia. Saya pikir baik Putin maupun Xi Jinping menyadari hal itu. Jika mereka mau stop hal itu sebagai peringatan bersama, lakukan segala cara untuk mencegah hal itu terjadi. Namun pada saat yang sama, mereka tidak memperbarad kef hakin bro, that's world semua kan gintal basic in a word that it does. Kadang kita tapi sebenarnya tidak. That sounds ridiculous, but it isn't. It's the serious situation we confront today. Ini adalah situasi serius yang sedang kita hadapi hari ini. Saya teringat sekitar 20 tahun lalu, ketika kami mengadakan diskusi yang sangat baik. Apakah itu 20 tahun lalu? Sepertinya memang begitu, di staf perencanaan kebijakan di Departemen Luar Negeri. Kami mengemukakan sebuah gagasan, semacam konsep awal, tentang pembentukan sebuah konsorsium di dunia. Kami menyadari, saya pikir orang-orang yang lebih cerdas di perencanaan kebijakan menyadarinya, bahwa itu adalah satu-satunya tempat yang benar-benar cerdas di pemerintahan AS, dalam hal melihat masa depan, berpikir strategis, dan sebagainya. Itulah sebabnya mengapa seringkali peranannya dikecilkan oleh para presiden AS. Condi, kami menulis strategi keamanan nasional pertama pada tahun 2000. Kami menulisnya dan mengirimkannya kepadanya. Dia tidak menyukainya. Let's restart has berkata, baiklah, that will fall. Your youth the time, pengertian perang baru permiskir. Eventually contracting it out to a think tank. So, what we were talking about. Jadi yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana jika ada sebuah konsorsium, sebut saja konsorsium untuk dunia, dan para pemimpinnya adalah Tiongkok, Beijing, Washington, Moskow, dan Tokyo. Oh, apakah kamu tidak ingin menambahkan Brasil ke dalamnya? Mungkin Delhi? Baiklah, mari kita mulai dengan ini dulu dan lihat apa hasilnya. Kami sedang membuat semacam rancangan awal tentang seperti apa bentuk konsorsium itu. Bagaimana kamu akan menanganinya secara politik? Bagaimana kamu menjual gagasan itu kepada dunia? Itzenberg dengarnya seperti pemerintahan global atau suatu semacam itu. Tapi itulah sebenarnya yang kita bicarakan ketika kita membahas kekuatan sejajar, 3 atau 4, mungkin 5, dalam dunia dengan kekuatan hampir sejajar di tingkat berikutnya. Dan mungkin ada sebanyak 20 di antaranya. Pikirkan tentang G20, G8,
dan semua rumusan lama itu. Lalu sisanya adalah dunia lainnya. Bagaimana caranya agar hal itu tidak menjadi struktur ekonomi yang menetes ke bawah, tapi menjadi sistem yang membagi kekayaan secara cukup adil dan merata? Kami pikir itu bisa dilakukan, tapi tidak ada yang mau membicarakannya. Tentu saja tidak ada yang di Gedung Putih era George W. Bush yang mau membicarakannya. Dan atasan saya sendiri, Colin Powell, juga tidak mau membicarakannya. And my own boss, Colin Powell, didn't want to talk about it. But that's where we're headed if we're smart. Tapi kesanalah kita menuju, jika kita bijak. Kita sedang menuju untuk mengelola dunia, jika boleh dikatakan begitu, bukan dari tingkat nasional, seperti dalam buku David Rothkopf, Running the World tentang Dewan Keamanan Nasional, bukan dari Dewan Keamanan Nasional di Washington, melainkan dari kekuatan dan kekayaan gabungan negara-negara besar di dunia, dengan dasar yang adil dan setara di bawahnya, jika boleh dikatakan begitu. Tinggi pembaik sesuai tahun Gord. Lebih dari distribusi kekayaan lebih adil. Itu teman pernah sempurna, tentunya. Kita ambil dekati sempurna, sudah lagi curve dari radilan di dunia. But it's a matter of how hefty. There'll never be justice in the world. There never has been. But you've got to figure out some way. Tapi kamu harus mencari cara untuk menyesuaikan pergeseran kekuasaan ini dengan cara yang tidak menghancurkan satu pihak dan mengangkat pihak lain seperti dalam pola tradisional lama, melainkan menyeimbangkannya di antara banyak negara, banyak orang, dan menangani hal-hal seperti krisis iklim dan senjata nuklir. Saat itu saya berpikir, dan saya bilang pada atasan saya, kamu perlu memperhatikan hal ini. Ini bukan pemikiran yang buruk, tapi kamu tahu dia tidak mau. Dia bilang pada Richard Haas, bagaimana kamu akan mengoperasionalkan ini? Tipikal orang militer, kan? Bagaimana kamu akan mengoperasionalkan ini? Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah memiliki diplomasi yang nyata. Kamu harus pergi ke Gedung Putih dan berbicara dengan orang itu dan berkata, pernah terpikir untuk menjadi diplomat sendiri. Maksud saya, kedengarannya sederhana. Kedengarannya seperti mimpi, terlalu sederhana. Itu list mang ballad. Some sort of thing like that is probably going to have to be developed. Ya, saya memiliki perubahan. Maaf. You re-energize or get rid Kamu bisa menghidupkan kembali atau menyingkirkan PBB. Kamu membentuk entitas baru yang benar dan serius karena diberi energi dengan uang dan pasukan. Itulah yang dikatakan piagam PBB untuk dilakukan. Piagam itu masih memiliki bab tersebut. Di situ tertulis Paris, yaitu 5 negara tetap dan negara berimbang dan kontribusi, akan menyediakan kekuatan militer tetap bagi Sekretaris Jenderal PBB yang akan bertugas melakukan hal-hal seperti penjagaan perdamaian dan penegakan perdamaian. Kita tidak pernah, sama sekali tidak pernah, membuat paragraf itu berfungsi. Kamu harus melakukannya dengan semacam organisasi baru. Saya akan bilang ganti saja seluruh perangkat itu, dan pindahkan markas besar perangkat itu ke tempat lain, seperti Delhi atau Shanghai atau dimanapun. Keluarkan dari New York. Tamanlah sebuah dramatis pada mekanisme internasional, dan perja lebih efektif. Wahan bin falsenya efektif. Et lebih efektif. Ya, yang anehnya adalah perubahan besar, seperti yang kamu bicarakan biasanya hanya terjadi setelah perang besar. Tentu saja ada beberapa pengecualian. Runtuhnya Uni Soviet misalnya, ketika sistem internasional berubah secara mendasar. Tapi kalau kita benar-benar melihat kehancuran besar, ya, runtuhnya Kekaisaran Amerika, ya, itu akan menciptakan salah satu krisis semacam itu. Bagaimanapun, yang ingin aku katakan sebelumnya adalah bahwa ada laporan dari pemerintahan Trump bahwa beberapa orang di sana kini mendukung untuk mengganti G7 dengan apa yang mereka sebut sebagai Core 5 atau C-MIMA, yang terdiri dari AS, Tiongkok, Rusia, India, dan Jepang. China, Russia, India, and Japan. Again, as for grand strategy, Sekali lagi, mengenai strategi besar, saya pikir arahnya sudah benar, karena lembaga-lembaga utama harus mencerminkan distribusi kekuasaan yang ada. Namun, tidak ada negara Eropa dalam daftar itu, tentu saja, selain Rusia. Tapi ini menimbulkan pertanyaan,
Apa yang Anda lihat dalam perubahan baru ini? Karena jelas, kesulitan ekonomi sekarang akan memaksa Amerika Serikat melakukan perubahan. Dan kita sudah melihat strategi keamanan nasional yang baru mulai beralih dari masa lalu. Kata sa tataktis din Rusi, sementengthus lingkarik video regional port no, upaya news but menewos posisi. Midi, Justin ni Cabral. En arami, apparel report bawa hier me board en AS. New world which the US have to adjust to. Well, that 5 is already flawed, and it's Ya, kelompok 5 itu sudah cacat, dan cacat karena Donald Trump tidak menyukai Lula da Silva di Brasil. Brasil seharusnya ada di dalamnya. Ngomong-ngomong, dalam kelompok kecil kami, ketika kami memulai ini di konsorsium, Brasil ada di sana. Dan itu 2 dekade di Afrika. Saya pikir mereka harus disertakan dari segi populasi, sumber daya, dan karena potensi kerusakan besar terhadap iklim jika tidak dikelola dengan benar, hutan hujan dan sebagainya. Saya juga mencoba mengingat negara lain yang kami masukkan waktu itu. Kami punya satu lagi saat itu, itu Indonesia, hanya karena apa yang kami lakukan waktu itu. Bagaimanapun, saya pikir kelompok itu perlu sedikit lebih besar, dan perlu mencakup negara-negara yang sedang berjuang sampai batas tertentu, bukan hanya para pemimpinnya. Saya akan mengatakan hal yang sama tentang hal ini. And not just the chieftains. I would say the same thing about this. Yeah, go ahead. No, I was just going to say Indonesia. Saya tadi ingin menyebut Indonesia. Menurut saya itu salah satu negara yang paling diremehkan dalam hal arah perkembangannya. Negara itu akan menjadi pemain besar di masa depan. Dan sejauh ini, belum terlalu terlihat di radar, setidaknya di Eropa, yang agak aneh, karena Indonesia memiliki arti yang sangat besar, terutama sebagai sesama kekuatan maritim. Especially as a fellow maritime power. Of all people, for me to quote, dari semua orang yang bisa saya kutip, dan saya tidak ingat kata-kata persisnya, salah satu duta besar kami, ketika saya masih letnan kolonel dan asisten eksekutif bagi salah satu laksamana Angkatan Laut di Komando Pasifik AS, berada di Jakarta saat itu. Dan dia membuat pernyataan yang mirip dengan yang baru saja Anda sampaikan. Itu terjadi pada tahun 1945. Dia mengatakan bahwa kita perlu memperhatikan Indonesia, potensi yang dimilikinya, dan sebagainya. Bagaimanapun, itu terdengar seperti hal yang harus dikatakan si Foreign seorang duta besar, bukan? Tapi tidak. Bahkan kami di J5 bagian strategi dan kebijakan di Komando Pasifik berpikir bahwa dia benar. Namanya Al B. Wolfowitz. Dan dari 35 duta besar di kawasan Pasifik yang kami kelola, dan begitulah cara Amerika Serikat memandangnya. Bukan mengelola mereka, bukan mengkeliang kami. He was probably one of the better ambassadors. Dia mungkin salah satu duta besar terbaik, dan kami memang punya beberapa yang bagus. Kami punya banyak duta besar yang baik selama tahun-tahun itu. Tapi, saya jadi melenceng dari topik. Intinya, kita membutuhkan representasi yang lebih baik untuk planet ini, yang tidak lagi mencerminkan realitas pasca Perang Dunia II, karena masa itu sudah berlalu. Seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Eropa, bukan dengan cara positif, tapi negatif. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa arti perang itu. Mereka tidak mengerti apa yang telah diberikan perang itu kepada mereka. Mereka tidak mengerti tahun-tahun penuh kedamaian, kebahagiaan, dan program sosial besar yang dihasilkan dari perang itu. Semua itu sudah berakhir. Sudah selesai. Dan kita membutuhkan pengganti. Kita harus melangkah ke dalam masa pengganti itu dengan sejujur, seterbuka, setegas, dan sekompeten mungkin. Karena jika tidak, kamu tidak akan bisa membuatnya berjalan dengan benar. Dan kamu akan terjerumus ke dalam hal yang selalu terjadi ketika itu terjadi. Perang saudara yang perlahan muncul pada akhirnya. Maksud saya, itu masih merupakan kemungkinan. Masih merupakan kemungkinan. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha menyelamatkan sisa-sisa kekaisaran. Dan Tiongkok ikut serta di dalamnya bersama Rusia, serta India sebagai mitra. Tidak peduli seberapa banyak hal positif, cerdas, strategis, dan mampu yang kita lakukan. Semuanya masih bisa runtuh dalam sekejap. Dan kita akan berakhir dengan, 75 tahun perang saudara di seluruh muka bumi, yang mungkin bahkan bersifat nuklir di beberapa tempat. Semua itu terjadi pada saat yang sama ketika kita mencapai akhir abad ke-21. Dan 99% dunia berkata, hey,
Mereka benar tentang perubahan iklim. Hey, those guys were right about climate change. What is interesting though is Yang menarik adalah ketika Anda berbicara dengan berbagai akademisi atau pejabat dari Beijing atau dari Tiongkok secara umum, mereka menekankan bahwa di masa lalu, Eropa memiliki posisi yang sangat tinggi dalam ambisi luar negeri mereka, terutama dalam hal siapa yang ingin mereka jadikan mitra dan bekerja sama. Namun belakangan ini, orang Eropa tampaknya, mereka benar-benar meninggalkan hal itu. Mereka tidak lagi melihat nilai sebesar dulu, dan Amerika Serikat serta Rusia juga memiliki pandangan serupa bahwa keduanya kini ingin beralih fokus dari Eropa. Jadi tampaknya benua ini akan menghadapi banyak kesulitan. Saya rasa para pemimpin mereka belum benar-benar menyadari hal itu. Tentu saja, kita juga tidak diberkahi dengan para pemimpin terbaik di sini. Tapi saya hanya ingin... Saya hanya berpikir akan mustahil untuk beralih dari apa yang sedang kita lihat sekarang. Bahkan jika kita tidak menghitung Ukraina atau beberapa negara lain yang tampaknya sekarang ingin kita masukkan, apa yang sedang kita lihat? Sekitar 400 juta orang yang tahun lalu memiliki PDB kira-kira setara dengan kita 22-23 triliun. Itu tentu saja sedang runtuh sekarang. Tapi tetap saja, kita tidak bisa menyangkal keberadaan bau Smeptalm seberdayan kenis dropok yang berarti sebepol. Maksud saya, dari sejarah peperangan. I mean, the whole history of Europe is a history of war. Saya rasa kita sedang kembali ke masa itu, masa ketika Eropa bersatu sebagai satu entitas. Saya pikir itu adalah bagian sejarah yang tidak biasa dan kini juga sedang berakhir. Kita sudah melihat adanya perpecahan internal di Eropa. Jadi, sejauh mana Anda ingin mempertahankan persatuan itu dengan mengorbankan kepentingan nasional dan bergantung pada momok Rusia untuk menjaga semuanya tetap utuh? Saya rasa Eropa akan mulai terpecah, terutama ketika kesulitan ekonomi mulai terasa. Namun sebagai pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Karena Anda menyebutkan krisis ekonomi yang akan melanda Amerika Serikat dan mungkin mengguncang kekaisaran itu. Bagaimana Anda melihat hal ini akan terjadi? Apakah menurut Anda dalam waktu dekat, dana sebesar $3 triliun ini akan mulai menimbulkan masalah besar? I think it's much closer than I thought it was, Glenn. Aku rasa keadaannya jauh lebih dekat dari yang kukira, Glenn. Jauh lebih dekat. Aku bahkan tidak yakin. Aku akan berusia tapak 1 tahun pada bulan Januari. Dan aku tidak yakin apakah aku ingin atau akan hidup untuk menyaksikan kehancuran hitam putih yang nyata dari Kekaisaran Amerika. Aku rasa mungkin aku akan melihatnya. Aku rasa mungkin. Dan semuanya akan dimulai, dan keruntuhannya akan menjadi jelas bagi setiap warga negara dari barat ke timur, utara ke selatan, karena krisis fiskal. Keadaannya hampir sampai pada titik di mana kita harus mengatakan bahwa semuanya akan runtuh, dari pasar perumahan hingga pasar saham, yang begitu menggelembung hingga menyedihkan saat ini, hingga suku bunga yang melonjak tinggi, hingga harga 1 barel minyak yang menjadi 4 kali lipat dari yang bisa dibayar dan dimanfaatkan. Kita harus mengubah banyak hal tentang cara kita hidup di negara ini. Kita telah hidup dengan sangat hedonistik, sangat ceroboh, egois, di seluruh negeri. Saya tidak bisa menunjuk satu negara bagian pun dan mengatakan bahwa mayoritas orang di sana tidak sesuai dengan gambaran itu. Tentu saja ada yang lebih buruk dari yang lain, dan ada juga yang karenanya lebih baik. Tetapi tidak ada satupun yang berada di tempat seharusnya, atau bahkan mendekati tempat seharusnya. Jadi, orang Amerika harus mengencangkan ikat pinggang dan benar-benar siap menerima pukulan. Dan mereka tidak terbiasa dengan itu. Mereka sudah lama tidak melakukannya. Berpuluh-puluh tahun. Memang tidak. Tapi mereka harus melakukannya. Kamu tahu, mereka sering membicarakan krisis minyak di tahun 70-an, ketika orang harus berhenti dan mengantre untuk mendapatkan bensin. Oh, itu dianggap mengerikan. Orang-orang Arab sialan itu dan semua hal semacam itu, mereka yang melakukan itu kepada kita. Atau kamu bicara tentang para sandera di Iran selama 4 hari. Semua itu hanyalah badai dalam cangkir teh.
mereka akan mengalami sesuatu yang setara dengan perang saudara. Hanya saja, itu bahkan bukan metafora atau contoh yang baik, karena di sebelah barat sungai Mississippi, perang itu hampir tidak menyentuh. Dan bahkan di sebelah timur Mississippi, banyak daerah yang juga tidak tersentuh. Perang itu menghantam wilayah-wilayah tertentu dengan sangat parah, korban jiwa tinggi, dan membuat saudara melawan saudari dan sebagainya. Tapi itu satu-satunya hal yang bisa saya bandingkan, meskipun hanya sedikit, dalam sejarah bangsa kita dengan apa yang akan datang. Saya tentu ingin membandingkan Tiki Vertsira Perang Dunia Tua atau Perang Dunia Aim. Perang-perang itu tidak berarti banyak bagi Amerika dibandingkan dengan apa yang akan datang sekarang. Ada risau itu akan menjadi ujian besar bagi rakyat Amerika. Well, when Obama took over, when you were in the White House, Nah, ketika Obama mengambil alih saat Anda berada di Gedung Putih, saya pikir utangnya sekitar $9 triliun. Dan sekarang tentu saja sudah 38, segera menjadi 39. Cara masalah ini terus ditunda, masa depan akan sangat sulit. Saya pikir sebagian besar dunia sangat terpapar, atau sebenarnya seluruh dunia. Ini akan sangat mengkhawatirkan. Dan biasanya, krisis seperti ini, Anda tahu, saya ingin berpikir bahwa hal itu akan membantu membangun karakter, memulihkan kemampuan memprioritaskan, dan sinamain Northward dengan pemikiran strategis. Smith itu. Pagkanay tanggi suwag datang, iyo jup Korea prang, but there's asa before the prang and mall, karanal ini. that a few wars at least will start because of this. And the sad thing, Glenn, about what you say, Dan hal yang menyedihkan, Glenn, tentang apa yang kamu katakan adalah, jika aku menelusuri sejarahku dengan cermat, aku akan berkata, baiklah, mari kita bawa sebagian dari sejarah itu ke zaman modern, ke masa kini. Siapa yang akan mendapatkan ide itu lebih dulu? Pentagon. Karena mereka akan melihat tanda-tanda di dinding. Aku mendapat $1 triliun tahun ini. Tahun depan aku akan mendapat 200 miliar. Wah, apa yang bisa kulakukan untuk mencegah itu? what can I do to stave that off? It all reminds me of something that the Senator Rand Paul said. Semua itu mengingatkan saya pada sesuatu yang pernah dikatakan Senator Rand Paul. Ia berkata, kamu tahu, ini bukan tentang mempertahankan kekaisaran. Pilihannya adalah kita mengurangi kekaisaran secara terkendali, atau kita menghadapi keruntuhan yang tak terkendali. Dan saya pikir, itu sangat tepat. Karena orang selalu mengira alternatif dari mengurangi kekaisaran adalah tetap mempertahankannya. Tapi tidak. Saya pikir ya, ini akan menjadi kekacauan yang mengerikan. Tapi ya, dengan nada yang cukup ceria itu, saya ucapkan selamat Natal dan semoga liburanmu menyenangkan. Sayangnya, saya memang berpikir sudah saatnya ada penyesuaian dalam sistem internasional. Kita harus mencerminkan realitas baru, tetapi guncangan besar, dan tentu saja, biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akan menjadi harga yang sangat berat untuk dibayar. Quite an awful price to pay. It's all sealers kan po terhadap transi seperti ini. That's why kaya itu merangning akibati. The price. It's like in the US. Seperti di Amerika Serikat, mereka melihat runtuhnya Uni Soviet sebagai perkembangan yang positif. Tapi jika kamu melihat biaya kemanusiaannya, apa yang terjadi di sana pada tahun 1990-an, ya, benar-benar mengerikan. Ya. Truly awful. So. Which is what fired Putin up. Itulah yang membuat Putin bersemangat. Saya yakin akan hal itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, jika saya bisa berada di posisi berkuasa, hal ini tidak akan terjadi lagi. Keadaan akan menjadi semakin baik dan terus membaik. Dan dari semua teman saya di Rusia, serta orang Amerika yang pernah tinggal di sana atau sering berkunjung, itulah yang memang telah ia lakukan. Meskipun dengan ketidaksempurnaan, masalah, dan kekurangan di sana-sini. Namun ia telah memberikan kepada rakyat Rusia sesuatu yang jelas tidak mereka miliki pada masa transisi. Saat itu mereka berada dalam keadaan bencana. Dan saya tahu bahkan waktu itu, kami turut membantu menghadapi bencana tersebut. Saya sangat senang melihat Larry Summers akhirnya mendapat balasannya. Karena ia adalah salah satu peserta besar dalam hal itu. Bukan hanya dalam kasus Epstein, tetapi juga bersama Anatoly Chubais dan lainnya. Ari Juan Kiles Mosker, Yemiyo for Bragis Brusarides. Baik, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya,
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, dan ya, selamat Natal untuk Anda dan keluarga. Christmas, you and your family. Terima kasih, Kans.